Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai permutasi dan kombinasi supaya kalian lebih bisa menyelesaikan soal-soal mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, di sini sudah Ibu buatkan beberapa soal untuk kalian pelajari. Yang pertama masih mengenai perhitungan ya, belum mengenai pemecahan soal. Nah, di sini ada beberapa persamaan kombinasi dan permutasi yang dimana kita akan mencari nilai n-nya. Untuk yang pertama, untuk yang 1A, untuk mencari nilai n-nya sama seperti soal-soal yang biasa, kita jabarkan sesuai rumusnya dulu, sesuai rumus kombinasi. Kalau untuk yang persamaan yang pertama, ini 10 dikali 9 kombinasi n, kita rubah menjadi 9 faktorial dibagi 9 dikurang n faktorial dikali n faktorial sama dengan 6 dikali 10 faktorial dibagi 10 dikurangin n ditambah 1, kan jadi 10 kurang 1 ya, ini kan juga jadi negatif 1, 10 kurang 1 dikurang n, jadi 9 min n ya. Nah, langsung kita tuliskan 9 dikurang n yang tadi kita peroleh, jadi 9 min n faktorial dikali sininya n ditambah 1 faktorial. Kemudian tinggal kita bagi nilai-nilai yang sama atau yang bisa dibagi. Di sini kan kita bisa coret ya. Yang 9 min n faktorial ini kan sama. Ya. Nah, belum ada yang sama lagi ya. Oke, kita jabarkan lagi dulu. Ini 10 kali 9 faktorial dibagi n faktorial sama dengan 6 dikali 10 faktorial, itu bisa kita pecah menjadi 10 kali 9 faktorial dibagi n ditambah 1 faktorial, bisa kita pecah menjadi n ditambah 1 berkurang 1 itu jadi n, kemudian dikali n dikurang 1 faktorial. Nah, ini sudah ada yang ini n ya, jadi kita stop sampai n saja ya. Jadi ini n faktorial. Nah, sudah ini ya, ada yang sama lagi 10, 9, ini juga sama. N-nya sama sehingga ini bukan habis ya, tapi ini jadi 1. 1 sama dengan 6 dibagi n ditambah 1, sehingga dikali silang ini n ditambah 1 sama dengan 6, sehingga kita ketemukan n-nya sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, kita sudah ketemukan nilai n-nya untuk yang 1A adalah 5. Oke, kalau belum bisa, tidak apa-apa, sambil dipelajarin pelan-pelan kita bahas yang B supaya yang A juga nanti semakin paham. Kalau yang tadi A adalah tentang kombinasi, yang B ini tentang permutasi ya. Cara pengerjaannya sama, kita jabarkan sesuai dengan rumus permutasi. Nah, ini 6 dikali n ditambah 2 permutasi 2, berarti n ditambah 2 faktorial dibagi ininya ya, n dikurang r, n ditambah 2 dikurangin 2 tinggal n faktorial sama dengan n plus 3p3 atau permutasi 3 gini ya, n plus 3 faktorial dibagi n plus 3 dikurang 3, jadinya tinggal n faktorial. Nah, sudah. Yang sama bisa kita bagi, tinggal 6 sama dengan, Ibu tulis di sini dulu saja, 6 dikali n ditambah 2 faktorial sama dengan n ditambah 3 faktorial. Nah, seperti biasa, yang lebih besar akan kita jabarkan supaya ada yang bisa dibagi. Kita lanjutkan di sini, 6 n ditambah 2 sama n ditambah 3 lebih besar yang n ditambah 3 ya. Jadi n plus 2 nya tetap n ditambah 2 faktorial sama dengan n plus 3 nya jadi n plus 3 dikali n ditambah 2, kan berkurang 1 ya, faktorial. Nah, ada yang sama kita bagi, tinggal 6 sama dengan n ditambah 3, sehingga n nya adalah 6 dikurang 3 atau nilai n nya adalah
3 begitu. Bisa ya? Kalau ini lebih mudah ya dari yang tadi. Oke, kita lanjutkan untuk yang C. Nah, kalau tadi A dan B masing-masing keduanya sama-sama kombinasi dan permutasi, yang C ini campuran ya, yang ruas kiri permutasi, yang ruas kanannya kombinasi. Yang penting kalian ingat rumus atau konsep definisi dari permutasi dan kombinasi, jangan sampai tertukar. Nah, untuk yang C, ayo kita kerjakan. Permutasi berarti N ditambah 1 faktorial dibagi N ditambah 1 dikurang 3. Jadi kita peroleh N dikurang 2 ya. Nah, ini kita langsung N dikurang 2 faktorial. Nah, nanti kita bedanya ya, kalau kombinasi kan pembaginya ditambah pengali R-nya. Sama dengan 14 dikali N faktorial dibagi N dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. Kalau kombinasi ada pengali ininya. Bedanya dengan permutasi itu saja. Nah, sudah ada yang sama bisa kita bagi ya. Yang ini N-2, N-2, sehingga tinggal N plus 1 faktorial sama N-nya. Nanti juga kita bisa bagi dengan merubah yang lebih besar, yaitu N plus 1. Kita rubah menjadi N ditambah 1 dikali setelah ini berarti N ya, N faktorial. Sudah stop karena sudah bisa dibagi, sama dengan 14 dikali N faktorial dibagi 2 faktorial, itu 2 kali 1. 14 dibagi 2 tinggal 7. N faktorialnya bisa kita bagi, sisanya N ditambah 1 sama dengan 7, sehingga kita peroleh N-nya sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, inilah N-nya. Mudah ya? Gitu untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Dipahami lagi? Pasti bisa. Kemudian kita lanjutkan ke soal pemecahan kasus seperti ini, soal cerita. Nah, kita akan analisis dia termasuknya permutasi atau kombinasi. Yang pertama, yang kedua ya, ini soal yang kedua. Pada acara pemilihan siswa teladan diperoleh 10 finalis. Ya, ada 10 finalis. Dari 10 finalis itu dipilih juara 1, 2, dan 3. Banyak susunan juara yang mungkin adalah, nah, kalau juara itu kan jelas memperhatikan urutan ya. Memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan, kita menggunakan permutasi ya. Nah, kemudian kita harus mencari N dan R-nya. N-nya adalah 10 jelas ya, karena di situ ada 10 orang, 10 unsur. Nah, kemudian R-nya adalah formasinya. Gampangannya seperti itu, formasi yang akan dibentuk itu ada berapa? Ini ya, ada 3, karena dia akan membentuk juara 1, 2, dan 3. Sudah, kita tinggal rumuskan dia ke bentuk permutasinya menjadi 10 permutasi 3 ya. Jadi 10 faktorial dibagi 10 kurang 3, 7 faktorial, sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Ini dibagi 9 kali 8 hasilnya 720. Jadi banyak susunan juara yang mungkin adalah 720. Begitu. Bisa ya? Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Di sini ada suatu organisasi terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan 3 orang humas sedang mengadakan rapat. Mereka duduk berkeliling ya. Ini ada kata berkeliling. Jika seksi humas selalu duduk berdampingan, banyak cara duduk yang dapat mereka lakukan ada. Nah, kalau berkeliling ini sudah jelas dia menggunakan permutasi siklis ya. Permutasi siklis yang mana rumusnya adalah berkurang 1 terus difaktorialkan ya. Nah, kita tinggal cari N-nya siapa. Tapi di sini ada syarat humasnya ini selalu berdampingan duduknya. Jadi semisalkan kita gambarkan
Ini untuk ketua, sekretaris, bendahara. Nah ini si humasnya, 3 humas ini selalu berdampingan semua. Jadi yang berpermutasi siklis ya, atau yang bersusunan melingkar ini kita mudahnya hitung ada 4 orang saja. Kemudian yang humasnya gimana, Bu? Nah, si humasnya ini berpermutasi sendiri. Ini juga permutasi, tapi dia untuk berdampingannya geser susunannya kan ini humas, bisa humas 1, humas 2, humas 3, atau humas 3, humas 2, humas 1. Ini dia permutasinya secara biasa. Jadi nanti ada 2 permutasi. Yang pertama untuk yang siklisnya dihitungnya 4 orang. Karena yang humasnya ini kita jadikan satu ikatan atau jadi satu dihitungnya nanti. Ketiganya berpermutasi sendiri secara biasa. Nah, jadi seperti ini. Karena dihitung 1 jadi ada 4 ya. 4 permutasi siklis. Kemudian karena ada 2 kejadian dikali karena terjadinya bersama. Yang humasnya permutasinya biasa 3 permutasi 4 permutasi siklis ya, ini huruf S bukan angka 5. Jadi dia kita kerjakan dengan rumus yang siklis. 4 dikurang 1 faktorial. Kemudian 3 permutasi 3, kita sudah tahu ya kalau nilai N dan R-nya sama, maka dia tinggal 3 faktorial. 4 kurang 1 kan 3 faktorial, dikali 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 kali 6, 36. Nah, jadi ada 36 cara duduk yang dapat mereka berenam ini lakukan dengan syarat yang ada pada soal. Gitu, bisa ya? Ini untuk permutasi siklis. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini nomor 4. Dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, Mejiku Hibiniu ya, akan dibuat beberapa warna baru. Warna baru tersebut diperoleh dengan mencampurkan 2 warna berlainan. Banyak warna baru yang dapat dibuat adalah, nah ini berarti ada berapa warna ini? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada 7 warna ya. Ini ada 7 warna. Mau dibuat dicampur. Nah, ini kalimat campur itu sudah jelas dia tidak memperhatikan urutan, karena kalau campuran merah putih sama putih merah itu kan sama ya, sama-sama misal jadi pink, tidak terus karena urutannya beda hasilnya beda, enggak. Jadi dia memakainya kombinasi, tidak memperhatikan urutan. Kalau campuran itu sudah pasti kombinasi. Nah, dia menjadi berasal dari 2 warna berlainan, sehingga 7 ini nanti jadi N-nya dan 2 ini jadi R-nya. Jadi kalau kita gunakan rumus kombinasi, dia menjadi 7 kombinasi 2, atau 7 faktorial dibagi 7 kurang 2 itu 5 faktorial, dikalikan ininya 2 faktorial, sehingga kita peroleh 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorialnya kita pecah 2 kali 1. 5 faktorialnya bisa kita bagi, 6 dibagi 2 hasilnya 3, sehingga 7 kali 3 adalah 21. Nah, 21 ini adalah banyak warna yang terbentuknya. Nanti ada 21 warna baru gitu. Udah ya, untuk kombinasi dengan permutasi. Membedakannya hanya itu, memperhatikan urutan itu permutasi, kalau tidak memperhatikan urutan adalah kombinasi. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Di sini Andi mengikuti ujian matematika. Pada lembar soal yang diterimanya terdapat 14 soal. Dari soal-soal tersebut hanya diminta mengerjakan 10 dari 14. Cuman harus mengerjakan 10, jadi memilih. Tetapi 4 soal terakhir harus dikerjakan. Nah, misal ada soal ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ini ada 14 soal. 4 soal terakhir harus dikerjakan. Jadi ini itu harus sudah dikerjakan.
mengerjakannya cukup 10. Jadi karena sudah ini 4 sudah wajib, tinggal mengerjakan 6 yang pilihan. Yang menjadi pilihan kan ini, ada berapa ini? Ada 10 ya. Ada 10. Jadi untuk kalau ini, kalau memilih, ini kan tidak memperhatikan urutan ya. Kamu boleh mengerjakan 1, 2, 4, 5, 6, 7. Kan sama. Yang penting kamu memilihnya 6 tadi, karena ini 4 sudah harus dikerjakan. Jadi ini menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan kombinasi. Nah, kita tinggal kerjakan dia menggunakan kombinasi. Terus kalau begitu N-nya berapa? Ya, yang menjadi pilihan saja yang dihitung, yang wajib tidak usah. Jadi karena yang menjadi pilihan hanya ada 10, ini ya 10 nomor. Jadi N-nya 10, kemudian yang akan dipilih berapa? NR-nya 6 ya, karena sisanya tadi hanya 6. Mengerjakan 10 soal. 10 soal sudah 4 dipilih, jadi sisanya tinggal 6 aja. Oke, sehingga kita tinggal tulis 10 kombinasi 6. 10 faktorial dibagi 10 kurang 6 itu 4, dikali 6 faktorial. 10, 9, 8. Ini Bu hapus dulu, mana tidak cukup. 7, 6 faktorial. Nanti mau kita bagi dengan ini ya, yang di bawah. 4-nya kita pecah, 4, 3, 2, 1. Karena tidak kita bagi. Ini 4 kali 2 kan 8, habis sama ini. 9 bagi 3, 3. Jadi ada 210. Nah, jadi ada 210 kemungkinan pilihan soal-soal yang akan dikerjakan oleh Andi, begitu. Bisa? Nah, silahkan dicatat mungkin supaya lebih paham lagi di buku kalian. Nanti catatannya kalian upload sebagai bukti atau daftar kehadiran kalian untuk PJJ kali ini. Terima kasih, semoga sedikit video yang Ibu sampaikan bisa membantu kalian untuk lebih paham materi permutasi dan kombinasi. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.